share screen dulu. Ini bisa kelihatan ya Samsul ya? Oh, bisa. Ya. Rokok ya, Pak? Oke, saya bicara masalah kenapa kok tekanan darah sulit terkendali. Saya paham bahwa bapak-bapak, ibu-ibu ini yang suaranya bisa di-mute dulu ya. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu Samsul itu dari tempat Anda bisa di-mute nggak para peserta yang masih belum di-unmute? Suka melawan. Sedikit. Samsul. Ya, adik katanya ada artis di salah satu tempat. Mereka mau ke situ semua. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau menjalani cuci darah itu nanti akan diukur tekanan darahnya. Ada yang diukur tekanan darah ketika sebelum menjalani hemodialisis, ada yang diukur ketika saat menjalani hemodialisis, biasanya jam kedua itu diukur tekanan darah. Kemudian ada pula yang diukur sesudah selesai menjalani hemodialisis. Halo, tes, bisa dengar ya? Halo? Ya. Ya dok, lanjut dok. Ya, dan ada pula yang diukur ketika berada di rumah. Ya, jadi pengukuran tekanan darah itu pada pasien yang menjalani cuci darah paling tidak ada 3 pengukuran, yaitu sebelum menjalani cuci, pada saat menjalani cuci, dan ketika selesai menjalani cuci darah. Masing-masing itu angkanya berbeda-beda kadang-kadang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa ketahui itu ya. Kemudian ada pula pengukuran tekanan darah itu yang dilakukan di rumah. Jadi diukur sendiri. Namanya home blood pressure. Pengukuran yang dilakukan di rumah. Nah, pengukuran ini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Ya, boleh jam 7 pagi, 7 malam, atau jam 6 malam, jam 6 pagi, boleh. Yang penting 2 kali sehari. Ada pula yang diukur 24 jam dalam 1 hari. Nanti saya tunjukkan alatnya ya. Ya, jadi paling tidak ada 5 pengukuran. Tentu akan menjadi pertanyaan pengukuran mana yang dipakai dan mana yang paling relevan. Ya. Kalau kita tahu bahwa pengukuran sebelum HD, Bapak-bapak, Ibu-ibu biasanya kan lebih tinggi itu dibandingkan dengan pengukuran ketika selesai HD. Biasanya selesai HD itu tekanan darahnya lebih rendah dibandingkan dengan sebelum HD. Walaupun beberapa justru pada saat selesai HD tekanan darahnya ada yang meningkat. Ada yang demikian ya. Itu biasanya karena saraf simpatisnya itu lebih aktif ya, sehingga selesai cuci darah justru tekanan darahnya meningkat. Pada umumnya selesai cuci darah tekanan darahnya menurun dibandingkan dengan sebelum cuci darah. Dan pengukuran setelah cuci darah itu tekanannya paling rendah. Ya, tekanannya paling rendah dibandingkan dengan pada saat cuci darah atau sebelum menjalani cuci darah. Jadi itu terkait dengan pengukuran tekanan darah tinggi, tekanan darah maksud saya ya. Jadi ada beberapa pengukuran. Nah, sekarang menjadi pertanyaan dari sekian banyak pengukuran ini yang mana yang paling relevan? Ya. Relevan itu artinya kita paham bahwa tekanan darah itu tujuannya diukur apa sih? Untuk mengetahui seberapa besar tekanan darah. Karena semakin tinggi tekanan darah itu semakin besar risikonya, terutama risiko yang berkaitan dengan kematian, ya, baik karena jantung, kematian karena stroke, kematian karena problem-problem yang berkaitan dengan pembuluh darah, misalkan ke ginjal dan lain-lain, ya.
Nah, oleh karena itu makin tinggi tekanan darah makin berisiko, makin berbahaya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari yang diukur tekanan darah sebelum cuci, pada saat cuci biasanya 2 jam, pada saat cuci diukur tekanan darah, kemudian tekanan darah yang diukur setelah cuci darah, dan tekanan yang diukur pada waktu di rumah, atau tekanan darah yang diukur selama 24 jam menggunakan alat tertentu, mana yang paling relevan, yang paling berkaitan dengan risiko kematian? Ternyata pengukuran tekanan darah yang diukur di rumah itu ya memberikan nilai yang paling relevan. Artinya paling baik kalau kita ingin melihat besar risikonya. Ya, jadi pengukuran yang di rumah itu lebih relevan daripada pengukuran pada waktu sebelum, pada saat, atau setelah cuci darah. Kenapa demikian? Karena tekanan darah yang diukur sebelum cuci, atau pada saat cuci, atau setelah cuci, itu kan sifatnya temporer. Ya, dia berubah. Tekanan darah keseharian yang sesungguhnya justru tekanan darah yang diukur pada waktu di rumah. Di rumah itulah, tekanan darah di rumah itulah yang menunjukkan tekanan darah keseharian, yang lebih menunjukkan tekanan darah yang sesungguhnya atau yang menggambarkan tekanan darah 24 jam. Ya. Jadi bukan tekanan darah yang diukur pada waktu menjalani cuci darah. Oleh karena itu, maka mengukur tekanan darah di rumah itu sangat-sangat penting. Karena itu yang paling relevan angkanya, yang paling berkaitan dengan risiko kematian. Nah, yang paling tinggi tentu yang paling bagus adalah tekanan yang disebut tekanan darah ambulatori, ya, yaitu diukur dengan alat selama 24 jam. Jadi setiap jam diukur tekanan darahnya. Nanti saya tunjukkan. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang disebut sebagai home blood pressure atau pengukuran tekanan darah yang diukur di rumah selama 2 kali sehari, pada jam 7 pagi dan jam 7 sore. Bolehkah jam 7 pagi dan jam 6 sore? Boleh, pokoknya 12 jam sekali. Bolehkah jam 5 pagi, jam 5 sore? Boleh. Ya, jadi prinsipnya selang 12 jam diukur tekanan darah. Selama 3 hari paling tidak. Bolehkah 4 hari, 5 hari berturut-turut? Boleh. Ya, makin baik. Paling tidak 3 hari. Nah, diukur pada jam tersebut, ya, dan diukur selama 3 kali mengukurnya. Jangan pagi diukur 1 kali, sore diukur 1 kali, tapi pagi diukur 3 kali, sore diukur 3 kali. Ya, itu lebih relevan, menggambarkan tekanan darah keseharian. Ya, jadi bukan tekanan darah waktu di rumah sakit pada waktu di ruang cuci darah, itu kurang valid dalam menggambarkan tekanan darah keseharian. Oleh karena itu, maka inilah tekanan darah yang dianjurkan buat bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ada pula alat namanya ambulatory blood pressure monitoring. Ada ini dijual banyak ya. Jadi alat ini ditempel ya di pinggang atau di kantong atau di mana, kemudian ada alat pengukurnya di lengan. Jadi bisa di-set setiap 1 jam dia memompa. Atau setiap 2 jam dia memompa, tinggal kita ngesetnya saja. Nanti akan keluar kurva tekanan darah setiap 1 jam atau setiap 2 jam tergantung programnya. Dan ini paling baik, karena menggambarkan pengukuran tekanan darah selama 24 jam. Tapi ini kan tidak praktis, toh, ya, dan ini tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lakukan. Ya, oleh karena itu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menjalani cuci darah, maka sebaiknya mempunyai alat untuk mengukur tekanan darah. Dan mengukur sendiri, mudah kok mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat digital ini. Nanti bisa diajari oleh perawatnya, diukur di rumah. Catatan tekanan darah itu yang diukur di rumah hendaknya dibawa ke rumah sakit pada waktu menjalani cuci darah, sehingga dokter atau perawat bisa melihat berapakah tekanan darah sesungguhnya. Itulah yang lebih relevan, ya. Jadi itu namanya home blood pressure, pengukuran tekanan darah. Nah, pengukuran tekanan darah itu kan kadang dilakukan juga oleh dokter atau dilakukan oleh perawat. Ternyata memberikan hasil yang berbeda.
pengukuran tekanan darah yang dilakukan oleh dokter itu memberikan hasil lebih tinggi dari tekanan darah rata-rata dibandingkan dengan tekanan darah yang diukur oleh nurse, oleh perawat. Karena biasanya kalau diukur oleh dokter, ya maka timbul rasa deg-degan, timbul rasa cemas, ya. Ini mengakibatkan tekanan darah lebih tinggi. Kalau diukur oleh perawat, ya tidak secemas, tidak sedeg-degan ketika diukur oleh dokter, sehingga tidak menyebabkan tekanan darah menyimpang dari tekanan darah rata-rata keseharian. Nah, oleh karena itu dalam mengukur tekanan darah memang sebaiknya diukur oleh perawat, karena perawat itu kan lebih dekat, lebih akrab kepada pasien daripada dokter yang mengukur tekanan darah. Maka rekomendasi pengukuran tekanan darah bagi pasien cuci darah adalah gunakan tensimeter digital. Jadi sekarang kita tidak lagi menggunakan tensimeter air raksa, ya, karena tensimeter air raksa itu sudah mulai ditarik, tidak dijual. Pertama, masalah air raksanya itu sendiri. Air raksa itu kan mencemari lingkungan dan tidak bisa lenyap atau tidak bisa hilang, ya. Akan terus ada akan berisiko toksik, ya. Nah, yang kedua, pengukuran dengan air raksa itu menggunakan stetoskop. Tentu tidak praktis bagi orang yang tidak terampil mengukur tekanan darah. Dan yang ketiga, pengukuran tekanan darah air raksa itu memberikan nilai tekanan darah yang lebih tinggi daripada tekanan darah yang sesungguhnya. Karena orang kan banyak dimanipulasi kan dengan menggunakan tekanan darah air raksa itu. Ya. Ya, oleh karena itu, maka sekarang yang diperkenalkan, yang direkomendasikan adalah menggunakan tekanan darah digital atau tensimeter digital. Jadi tidak perlu cemas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya beli tensimeter digital, jadi itu justru valid angkanya, ya sama validnya dengan menggunakan tekanan darah air raksa. Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat sendiri di rumah sakit kan sudah tidak ada lagi alat pengukur tekanan darah air raksa. Kecuali itu barang yang masih lama yang masih bisa dipakai. Sesungguhnya sudah tidak ada lagi penjualan itu, ya. Nah, jadi lakukanlah pengukuran pagi dan sore. 3 kali diukur, kemudian dicatat tekanan darah yang kedua dan ketiga, terus dirata-rata. Paham ya? Jadi pengukuran tekanan darah itu 3 kali. Yang kedua dan ketiga itu dipakai sebagai angka dan dirata-rata, maka ketemulah sebagai tekanan darah yang sesungguhnya. Lakukan pagi dan sore, minimal 3 hari, ya. Dan kalaupun di rumah sakit, maka yang lebih valid dipakai adalah tekanan darah yang diukur oleh perawat. Jadi seperti itu, ya. Maka sekali lagi, mulailah sudah untuk membudayakan mengukur tekanan darah di rumah. Sama seperti pasien kencing manis, mempunyai alat untuk mengukur gula darah sehingga bisa memonitor berapa kadar gula darah harian atau mingguan, maka sebaiknya pasien-pasien juga sudah punya alat mengukur tekanan darah ini diukur di rumah, ya, dan catatan itu dibawa ke rumah sakit pada waktu menjalani cuci darah sehingga dokter bisa mengontrol apakah tekanan darah pasien ini sudah mencapai target atau belum. Karena sering terjadi, kebanyakan memang demikian, ketika diukur tekanan darah pada waktu di ruang cuci darah, itu lebih tinggi ya daripada tekanan darah keseharian atau tekanan darah yang real, yang diukur pada waktu di rumah. Seolah-olah tekanan darahnya belum mencapai target, sehingga dokter menganggap bahwa pasien ini belum mencapai target tekanan darah, kemudian obatnya dinaikkan lagi dosisnya, mengakibatkan sampai di rumah tekanan darahnya anjlok, ya, dan itu tidak kita harapkan. Jadi sekali lagi mulailah untuk membudayakan untuk mengukur tekanan darah. Sekarang alat tekanan darah tensimeter digital itu banyak dijual dan insya Allah tidak terlalu mahal. Nah, dari pengukuran tekanan darah tersebut kita bisa menentukan apakah seseorang dinyatakan hipertensi atau tidak. Ya, jadi Anda kalau melihat data di bawah ini ada kriteria home blood pressure, artinya pengukuran pagi dan sore yang diukur. Ya, kalau di atas 135 sistol,
bagian atasnya dan bawahnya di atas 85 maka disebut sebagai hipertensi, ya. Kalau di klinik tentu angkanya lebih tinggi kan, karena di klinik biasanya memang cenderung lebih cemas ya, sehingga tekanan darahnya lebih tinggi daripada keseharian di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya kalau gitu berapakah target tekanan darah sebaiknya, berapakah tekanan darah saya mestinya, kan begitu pertanyaan pasien mesti begitu ya, berapakah yang baik? Ini Anda lihat ya, ada penelitian ternyata pada pasien yang menjalani cuci darah itu menarik. Kalau pada orang normal makin rendah tekanan darah makin baik. Ya, makin berkurang risiko terhadap penyakit jantung, risiko stroke, risiko penyakit ginjal, risiko dan lain-lain, risiko kematian dan lain-lain, tapi tidak. Pada pasien cuci darah itu menarik, ya. Jadi kalau tekanan darah semakin rendah itu juga tidak baik, makin tinggi risiko kematian. Tapi juga semakin tinggi tekanan darah juga tidak baik, makin tinggi pula risiko kematian. Oleh karena itu, pada pasien yang menjalani cuci darah ada batas-batasnya berapakah nilai yang ideal. Sebab terlalu rendah jelek, terlalu tinggi juga berbahaya, ya. Nah, ini penelitian menunjukkan bahwa tekanan darah yang ideal yang memberikan efek proteksi perlindungan terhadap risiko kematian, risiko terhadap kerusakan organ, ternyata levelnya adalah sistol 125 sampai 145 ya. Jadi dibulatkan 125 sampai 145. Jadi tekanan darah target 125 sampai 145 sistolik itu bagus. Ya. Jangan di bawah 125 karena di bawah 125 berisiko. Seperti yang saya jelaskan tadi pada kurva ini. Makin rendah justru makin jelek ya. Ya. Makin tinggi juga makin jelek. Jadi tekanan darah target antara 125 sampai 145. Oleh karena itu, maka target tekanan darah adalah yang diukur di rumah loh ya, pengukurannya. Sekali lagi pengukuran di rumah ya, diukur 2 kali dalam sehari ya. Kalau tekanan darah sistoliknya itu antara 125 sampai 145 bagus itu. Sudah mencapai target ya. Walaupun di ruang HD tekanan darahnya tinggi 150/90 misalkan. Tapi di rumah ternyata tekanan darahnya sistol 125 sampai 145 artinya bagus mencapai target itu. Karena pengukuran yang di rumah itu sekali lagi lebih baik daripada pengukuran yang di rumah sakit atau di unit HD. Ya, sampai sini paham ya? Karena yang di rumah menggambarkan tekanan darah yang lebih real atau yang lebih menunjukkan keseharian. Nah, ada pula guideline tekanan darah adalah targetnya di bawah 140/90 ya. Tapi ada pula menggunakan bahasa untuk yang sebelum HD. Nah, ini Anda lihat nih. Tekanan darah yang diukur sebelum HD targetnya di bawah 140/90. Kalau setelah cuci di bawah 130/80. Tapi kalau pengukuran di rumah 125 sampai 145. Sampai saat ini belum ada pada diastol berapa yang ideal, tapi yang dipakai adalah tekanan darah sistolik. Karena pada pasien dialisis itu umumnya adalah sistoliknya yang lebih tinggi daripada diastoliknya, karena masalah pembuluh darahnya sudah kaku ya. Jadi cenderung tekanan darah sistolik lebih tinggi. Nah, ini Anda lihat mengenai target tekanan darah. Jadi inilah yang mestinya kita beri obat darah tinggi, kita berikan pengobatan lain-lain untuk mencapai target tekanan darah yang diinginkan, ya. Dan sekarang kenapa kok pasien cuci darah atau dialisis itu hampir semua punya hipertensi, ya? Dan ternyata memang 60% tekanan darahnya tidak terkontrol, belum mencapai target, ya. Ini karena masalah pertama kebanyakan pasien itu mengalami kelebihan cairan. Bapak-bapak, ibu-ibu itu kan hampir sebagian besar oliguri. Oliguri itu artinya kencingnya sedikit. Ya, kencingnya itu hampir sebagian besar di bawah 500 cc per hari. Nah, akibatnya mudah terjadi penumpuan cairan. Kalau minumnya misalkan banyak, maka akhirnya terjadi penumpukan cairan. Juga pasien-pasien cuci darah itu kebanyakan pembuluh darahnya sudah kaku ya sudah kaku, dan ini membuat tekanan darah
tinggi. Saraf simpatisnya juga lebih aktif, ya. Masalah angiotensinnya juga lebih tinggi, kadarnya aldosteron juga lebih tinggi. Kemudian endotel pembuluh darahnya juga terganggu, juga sering tidurnya sleep apnea itu artinya pada waktu tidur ya sering napasnya berhenti sesaat ya namanya sleep apnea. Ya, jadi tidur kemudian mendadak napasnya berhenti kemudian bernapas lagi namanya sleep apnea. Itu sering terjadi pada pasien-pasien gagal ginjal. Itu juga membuat tekanan darah mudah meningkat. Samping itu kan kebanyakan pasien menggunakan eritropoietin. Ya, eritropoietin itu juga menyebabkan risiko peningkatan tekanan darah ya. Jadi problem-problem inilah yang membuat kenapa banyak kejadian hipertensi, ya, kejadian darah tinggi pada pasien-pasien yang menjalani cuci darah. Nah, apa yang menyebabkan hipertensi? Ya, jadi yang utama tadi seperti saya sebutkan adalah masalah kelebihan cairan. Dan dampak daripada saraf simpatisnya ini meningkat, angiotensin aldosteron meningkat, terjadinya sleep apnea, ya ini mengakibatkan natriumnya meningkat, ya terjadi penumpuan natrium. Natrium itu garam, ya. Jadi penumpuan natrium atau garam dalam tubuh ditambah penumpuan cairan, maka lengkaplah ini menyebabkan terjadinya hipertensi, ya. Masalah penumpuan cairan kan memang sesuatu yang sulit untuk diatasi pada pasien cuci darah, pada pasien gagal ginjal, mengingat produksi kencing memang berkurang ya, termasuk juga masalah penumpuan garam atau natrium ya. Ya, jadi dua hal inilah yang menjadi biang kerok penyebab hipertensi pada pasien-pasien yang menjalani cuci darah. Dan ternyata problem overload ini berbahaya ya, karena menyebabkan 62% risiko lebih tinggi untuk mengalami kematian akibat penumpuan cairan. Dan penumpuan cairan ini ya bermasalah karena masalah saya sebutkan tadi, kencingnya berkurang. Dan juga terjadi penumpukan garam karena pengeluaran garam lewat kencing juga berkurang. Ketika kencing berkurang kan maka pengeluaran garam, pengeluaran natrium juga berkurang. Ya, ditambah dengan saraf simpatis dan angiotensin dan aldosteronnya yang tinggi mengakibatkan garam semakin menumpuk. Dan ini membuat pasien sangat peka terhadap masukan garam. Jadi kalau asin sedikit tekanan darahnya langsung melompat naik ya, beda dengan orang normal mungkin kena masukan atau makan garam artinya tidak cepat berpengaruh terhadap kenaikan tekanan darah, tapi pada pasien dengan gagal ginjal ya garam sedikit pun sudah mengakibatkan tekanan darah mudah meningkat. Artinya sangat peka terhadap intake daripada natrium atau garam. Kemudian pada pasien yang menjalani cuci darah akan terjadi fluktuasi cairan, kalium, dan juga kadar toksin. Ini sebagai contoh kita lihat di grafik ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu menjalani cuci darah sebutlah 3 kali seminggu ya, pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat ya. Nah, ketika menjalani cuci darah, maka volume tubuh itu akan berkurang. Kan dilakukan ultrafiltrasi pada waktu cuci darah. Kan cairannya dibuang pada waktu cuci darah. Ada yang dilakukan ultrafiltrasi, dikeluarkan cairan 2 liter, 3 liter, 4 liter. Nah, setelah itu, maka penumpukan cairan akan berkurang atau menurun. Pada waktu penumpukan cairan itu berkurang karena dikeluarkan lewat mesin cuci darah, maka tekanan darah pun juga ikut turun. Ya, jadi tekanan darah juga ikut menurun. Ya. Nah, kemudian setelah itu tekanan darahnya naik lagi. Ya, jadi selesai cuci darah, beberapa jam kemudian mulailah tekanan darah itu naik lagi. Ya, setelah tekanan darah naik lagi, kemudian cuci darah lagi, tekanan darahnya turun lagi. Jadi demikianlah tekanan darah itu turun naik. Pada waktu selesai cuci turun, setelah selesai cuci darah dia naik lagi, ya mencapai puncaknya menjelang cuci darah
Setelah cuci darah keluar cairan maka turun lagi tekanan darahnya, ya. Jadi ikut juga fluktuasi tekanan darah itu. Ya. Dan ini mengakibatkan risiko kematian oleh karena tekanan darah yang fluktuasi, ya. Ya, yang turun meningkat. Ya. Dan racunnya pun juga begitu cuci darah dilakukan racunnya turun, setelah itu naik lagi, cuci darah turun lagi. Jadi fluktuasi itu fluktuasi cairan, ya, fluktuasi kadar kalium dan fluktuasi racun-racun tubuh. Dan potasium, kalium kan berbahaya. Ketika terjadi kadar kalium meningkat berisiko juga untuk jantung, ya. Nah, jadi fluktuasi tekanan darah bisa dilihat di sini. Sebelah cuci darah seperti saya jelaskan hari Senin, hari Rabu, ya. Kemudian hari Selasa, kemudian hari Minggu sebelah. Ini Anda lihat nih. Ya, ketika cuci darah ya, blood pressure tekanan darah turun. Tapi selesai cuci darah dia naik-naik lagi nih. Ya, kemudian setelah cuci darah turun lagi. Setelah itu dia mulailah naik-naik lagi. Cuci darah turun lagi, setelah itu naik lagi. Ya, jadi fluktuasi tekanan darah ini bersamaan dengan fluktuasi cairan tubuh. Ketika cuci darah, cairan tubuh dikeluarkan lewat ultrafiltrasi. Setelah itu selesai cuci darah, dia mulai naik lagi, mulai kelebihan cairan lagi. Ini kita lihat di grafik yang kanan ini. Jadi selesai cuci darah, dalam beberapa jam kemudian, ya 5 jam, 10 jam, 15 jam, ya tekanan darah meningkat lagi, ya. Jadi setelah cuci darah dia akan turun lagi. Jadi demikianlah fluktuasi tekanan darah berlangsung pada pasien dialisis. Itulah kenapa perlu pengukuran home blood pressure, pengukuran di rumah pagi dan sore, karena sesungguhnya memberikan gambaran real tentang tekanan darah daripada pengukuran pada waktu di ruang cuci darah. Nah, kalau begitu bagaimana menangani hipertensi pada pasien dialisis? Maka salah satu yang terpenting adalah membatasi garam. Membatasi garam ya 1000 mg per hari. Bapak-bapak, Ibu-ibu, pasien yang hipertensi, punya darah tinggi, yang tidak punya problem gagal ginjal, ya sama-sama juga membatasi garam. Semua orang pasien hipertensi walaupun bukan gagal ginjal juga membatasi garam. Ya, karena garam berisiko menaikkan tekanan darah. Tapi pada orang yang bukan gagal ginjal, garam rekomendasinya itu adalah 2000 mg atau 2 gram. Tapi kalau pada pasien dialisis disarankan lebih rendah lagi, 1000 mg atau 1 gram. 1 gram garam itu setara kurang lebih setengah sendok teh. Kalau pada pasien yang tidak gagal ginjal kan 1 sendok teh boleh. Tapi kalau karena gagal ginjal, maka lebih rendah lagi, yaitu setengah sendok teh setiap hari itu. Ya, jadi bukan pula tanpa garam, karena garam tetap dibutuhkan, tetapi tidak lebih dari setengah sendok teh setiap harinya. Ya, jadi itu kebutuhan garam. Kalau lebih dari itu, maka membuat tekanan darah sulit terkendali. Ya, karena garam itu akan menahan air, ya, dan juga akan membuat tekanan darah meningkat. Dan yang terpenting adalah bagaimana supaya berat badan kering tercapai. Tadi saya sudah jelaskan penyebab tekanan darah adalah karena kelebihan cairan, volume cairan tubuh meningkat. Nah, kalau selama volume cairan tubuh meningkat, selama kelebihan cairan, maka tekanan darah sulit terkendali. Itulah kenapa untuk menurunkan tekanan darah, targetnya adalah mencapai berat badan kering. Ya. Kan ini waktu Anda menjalani cuci darah kan sering disebutkan berat badan kering berapa, selalu ditanya seperti itu, ya. Berat badan kering itu bukan berarti berat badan selesai cuci darah itu berat badan kering. Belum tentu, ya. Selesai cuci darah, kemudian berat badannya sebutlah sebelum cuci 65, selesai cuci darah 62 karena dikeluarkan 3 liter pada waktu cuci darah. 62 belum tentu berat badan kering. Kalau ternyata dia masih kelebihan cairan, masih bengkak kakinya, ya masih ada cairan di perut, masih ada cairan di paru-paru, masih sesak, artinya belum mencapai berat badan kering itu, ya. Jadi berat badan kering itu adalah berat badan ideal, di mana tidak ada kelebihan cairan, tapi juga tidak ada kekurangan cairan, ya.
Jadi orang-orang yang normal ginjalnya itu berat badan keringnya sudah tercapai. Karena kencingnya keluar dengan normal jumlahnya, ya. Jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu belum mengalami gagal ginjal itu sesungguhnya berat badan kering itu tidak bengkak, tapi juga tidak kekurangan cairan atau tidak hipotensi atau tidak dehidrasi, ya. Kemudian jadi mutlak mencapai berat badan kering supaya tekanan darahnya normal. Dan juga disarankan untuk hemodialisis lebih sering. Lebih sering itu frekuensinya, ya frekuensinya, dan juga lebih lama. Lebih lama itu artinya 1 kali selama menjalani cuci darah, jamnya itu lebih lama. Lebih sering, lebih lama itu lebih bagus dalam menurunkan tekanan darah. Dan ternyata untuk mencapai tekanan darah, mencapai target, tadi saya sudah jelaskan berapa target tekanan darah, ya. Itu membutuhkan minimal 2 macam obat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu 1 macam obat itu memang hampir sulit untuk mencapai tekanan darah normal. Itulah kenapa bapak-bapak, ibu-ibu obat-obat yang diberikan itu kadang sampai 3, 4, 5 macam. Ya. 4 sampai 3 macam, 4 macam, 5 macam. Tujuannya apa? Untuk mencapai target tekanan darah. Karena memang butuh minimal 2 macam obat. Ya. Nah, ini pentingnya menurunkan garam. Anda lihat ini ya. Ini Anda lihat kalau masukan garamnya tinggi, maka kalau masukan garam tinggi, maka tekanan darah juga meningkat dibandingkan dengan intake garam yang rendah. Demikian pula kebocoran, ya. Jadi makin tinggi intake masukan garam, makin banyak yang bocor dan makin tinggi pula tekanan darahnya. Dan ternyata kalau kita berikan obat darah tinggi, contohnya diberikan valsartan misalkan, mereka yang intake garam, masukan garamnya lebih rendah, lebih mudah untuk menurunkan tekanan darah dibandingkan dengan mereka yang intake garamnya tinggi, diberikan obat darah tinggi. Jadi penting sekali ya untuk low salt, artinya intake garam yang sedikit, seperti saya jelaskan tadi, setengah sendok teh per hari, ya. Karena kalau diberikan obat darah tinggi, ditambah valsartan misalkan, maka dia menurunkan tekanan darah lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang diberi obat darah tinggi, tapi masih intake garamnya tinggi, intake garamnya banyak, ya. Kenapa berat badan kering itu penting? Karena di sini Anda lihat, ya. Jadi ini pada simulasi pasien yang berat badan keringnya belum tercapai, kemudian dilakukan ultrafiltrasi bertahap, ya, setelah dia mencapai berat badan kering, dalam 1 bulan tercapai berat badan kering, Anda lihat, ya, setelah bulan kedua tekanan darahnya menjadi normal. Bahkan 96% dari pasien-pasien yang mencapai berat badan kering itu sudah tidak memerlukan obat darah tinggi lagi. Badan kering sudah tercapai. Ya. Tapi Anda lihat di sini ya bahwa setelah tercapai berat badan kering, tidak langsung tekanan darah itu normal. Ya, Anda lihat butuh 1-2 bulan kemudian, butuh 1 bulan atau 2 bulan setelah tercapai berat badan kering, barulah tekanan darah itu bisa terkendali. Jadi jangan berpikir, dok, saya sudah tercapai berat badan kering, sudah tidak bengkak, tidak sesak, ya. Tapi kenapa tekanan darah masih tinggi? Nggak usah khawatir, karena teruskan saja pertahankan berat badan kering itu. Karena setelah 1 atau 2 bulan kemudian, barulah efeknya itu terasa. Barulah tekanan darah itu bisa menjadi normal. Nah, walaupun Bapak Ibu setelah itu berat badan naik, tapi bukan karena kelebihan cairan, tapi karena bertambah massa otot dan lemak, ya, selama berat badan kering tercapai, tekanan darah tetap baik. Walaupun berat badannya meningkat, karena berat badan meningkat itu bukan berat badan meningkat karena air, tapi karena masalah nutrisi yang baik, gizi yang bagus, sehingga bertambah otot dan lemaknya, berat badan meningkat, namun berat badan kering tetap tercapai, sehingga tekanan darah tetap normal. Jadi penting sekali mencapai berat badan kering itu, ya, sehingga tekanan darah bisa terkendali. Nah, jadi mencapai berat badan kering adalah mutlak untuk mencapai target tekanan darah. Dan yang kedua pula adalah bahwa penting meningkatkan lama HD. Ya, ini ada penelitian bagus, ya, 692 pasien
Pasien itu dilakukan HD 3 kali seminggu, 1 kali HD 8 jam lamanya. Ya, dan Anda lihat ini, bagus sekali. Ya, jadi dari 3 kali 5 jam, 3 kali 5 jam dinaikkan jadi 3 kali 8 jam. Anda lihat, ya, pada bulan ketiga tekanan darahnya normal ini. MAP-nya di bawah 100. Ya, dan yang menarik 97% pasien itu tidak menggunakan 97% pasien itu tidak menggunakan obat antihipertensi. Hanya 2,1% yang menggunakan obat antihipertensi. Ya, artinya kan kita bisa menormalkan berat badan tanpa harus menggunakan obat darah tinggi kalau kita bisa mencapai berat badan kering yang pertama, dan yang kedua kita bisa menambah jumlah lama HD dengan cara meningkatkan lama HD dari 3 kali 5 jam menjadi 3 kali 8 jam. Ya. Nah, kemudian bagaimana pengaruh lebih sering menjalani HD? Ya, ini lebih sering itu artinya frekuensinya. Dari semula 3 kali dinaikkan. Ya, dari 3 kali dinaikkan. Anda lihat ini ya. Jadi di sini ya, jadi kalau frekuensi atau frekuensi HD dari semula 3 kali dinaikkan menjadi 5 kali atau 6 kali ternyata memberi dampak. Ya, memberi dampak, yaitu apa? Tekanan darah lebih turun. Ya, lebih menurun dibandingkan dengan yang konvensional. Ya, konvensional itu artinya 3 kali seminggu. Ya. Ini juga sama, ada yang 3 kali 3,5 jam seminggu, setiap kali cuci 3,5 jam, selama 3 kali 1 minggu dinaikkan. Jadi jamnya tidak ditambah, tapi frekuensinya dinaikkan. 5 kali seminggu, tapi 2,5 jam. Ya, ternyata banyak dampaknya. Ya, ukuran besar jantung menjadi berkurang, jantungnya semula melar itu menjadi normal, tekanan darah sistoliknya menurun, kadar fosfor berkurang, ya. Ya. Angka kematian juga berkurang. Jadi bahwa meningkatkan lama cuci darah dan meningkatkan frekuensi cuci darah itu juga bagian untuk menurunkan tekanan darah supaya tekanan darah menjadi normal, ya. Nah, sekarang obat hipertensi apa yang direkomendasikan? Nah, seperti saya sebutkan bahwa pasien cuci darah itu umumnya ya angiotensin tinggi, aldosteron meningkat, saraf simpatis meningkat, ya, kemudian juga kelebihan kalsium di dalam sel. Itulah kenapa obat-obat darah tinggi yang diberikan kepada pasien cuci darah itu ya diberikan golongan ACE inhibitor, ARB, di antara contohnya captopril, valsartan, dan lain-lain, diberikan beta blocker, contohnya bisoprolol, dan lain-lain, diberikan kalsium channel blocker, contohnya amlodipin, dan lain-lain. Ini semua adalah obat-obat darah tinggi yang direkomendasikan untuk pasien dialisis, karena memang ada persoalan yang mendasari kenapa dia terjadi tekanan darah tinggi. Maka dipilihlah obat-obat golongan ini, ya. Dan umumnya seperti saya jelaskan, Anda lihat di sini. Untuk mencapai target tekanan darah itu, ya ternyata tidak mudah. Ya, hampir semuanya membutuhkan minimal 2 macam obat, bahkan ada yang sampai 4 macam obat. Jadi kalau diberikan 4 macam obat itu ya memang ya boleh jadi ya, karena belum bisa mencapai target sehingga sampai 4 macam obat. Ya. Nah, kemudian persoalan pada pasien HD itu adalah saraf simpatisnya meningkat tinggi. Ya, ini contohnya kita lihat, ini pasien cuci darah HD, sistem saraf simpatisnya, aktivitas saraf simpatisnya lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol orang yang normal. Ya, dan itulah kenapa kalau diberikan ACE inhibitor pada pasien HD, ya tekanan darahnya bisa pasien HD ini saraf simpatisnya tinggi, ketika diberikan ACE inhibitor, ya maka sistem saraf simpatisnya menjadi berkurang atau menurun, ya. Jadi obat pemberian ACE inhibitor seperti golongan pril, sartan itu adalah dalam rangka untuk menurunkan sistem saraf simpatisnya. Nah, ini penggunaan beta blocker yang sering kita pakai, bisoprolol, ya, propanolol, kemudian carvedilol, ya, dan lain-lain, atenolol itu sebenarnya juga sama, bermanfaat untuk pasien dengan gagal ginjal karena dia bisa mengurangi risiko yang berkaitan dengan gagal
gagal jantung. Jadi mereka yang diberikan beta blocker golongan prolol itu bisa mengurangi risiko gagal jantung dibandingkan yang tidak mendapatkan obat tersebut. Ya. Mohon maaf dokter, waktunya kurang Ya, ini 9 menit. kesimpulan. Jadi pengukuran Oke. tekanan darah di rumah itu lebih valid daripada pengukuran tekanan darah pada waktu di ruang cuci darah. Maka ukurlah tekanan di rumah, ya. Kelebihan cairan, garam, meningkatnya saraf simpatis dan angiotensin, aldosteron dan lain-lain itu adalah penyebab utama hipertensi. Target tekanan darah pasien dialisis itu adalah kalau diukur di rumah maka sistolnya 125 sampai 145. Dan penanganan pasien hipertensi, pasien dialisis itu adalah membatasi intake garam, mencapai berat badan kering, pemberian ACE, ARB, beta blocker atau CCB minimal ini. Dan kadang-kadang membutuhkan minimal 2 macam obat untuk mencapai target tekanan darah. Saya kira demikian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Atma, Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu semuanya sudah tercerahkan ya. Jadi apa yang sudah beliau sampaikan tadi, bagaimana tip dan trik kita untuk bagaimana bisa menjaga tekanan darah kita, ya terutama sebelum maupun sesudah menjalani HD. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Nanti sementara ini saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chatting dulu. Nanti setelah di kolom chat habis, baru kemudian Bapak Ibu bisa mengacungkan tangan ya untuk bertanya langsung kepada Dr. Atma. Saya mulai dokter ya. Ini pertanyaan yang pertama di kolom chat dokter ada dari Pak Heri. Pak Heri ini dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ya. Pertanyaannya, Dok, saya mau tanya, sudah minum rutin amlodipin, kandesartan, tapi tensi saya masih tinggi, 160 sampai 170. Bagaimana caranya agar tensi saya turun, Dok? Terima kasih. Demikian Dr. Atma, dipersilakan, Dok. Ya, Masih tadi di mute, Dr. Atma. Ya, silakan. ya saya jelaskan Pak Eri ya bahwa obat itu hanya salah satu ya. Salah satu modalitas untuk menurunkan tekanan darah ya. Dan kadang 2 macam obat pun belum tentu bisa mencapai target, bisa butuh 3, 4, 5 macam obat ya. Dan yang kedua, obat semata tidaklah berarti mampu menurunkan tekanan darah karena banyak penyebab hipertensi. Salah satunya seperti saya sebutkan tadi masalah garam, masalah kelebihan cairan tubuh dan lain-lain. Jadi tidak hanya memberikan obat, maka dalam konteks ini Pak Heri juga perlu menurunkan masukan garam. Seperti saya jelaskan tadi, ya, masukan garam tidak lebih dari setengah sendok teh per hari. Dan yang kedua, cuci darahnya diatur agar bisa mencapai berat badan kering. Karena selama belum bisa mencapai berat badan kering, ya sulit untuk mencapai target tekanan darah. Sebab penyebab hipertensi saya jelaskan tadi adalah kelebihan cairan. Ya, jadi kalau masih ada kelebihan cairan belum mencapai berat badan kering ya sulit untuk mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Dan yang lainnya adalah upayakan menjalani cuci darah lebih lama dan lebih sering. Kalau masih 2 kali usahakan 3 kali seminggu ya. Dan kalau misalkan tempatnya masih memungkinkan lebih dari 3 kali kenapa tidak? Karena tadi kan saya tunjukkan dalam slide penelitian tadi mereka yang dilakukan cuci darah 5 kali seminggu ya ternyata menghasilkan menurunkan tekanan darah lebih bagus daripada yang menjalani cuci darah 3 kali seminggu ya. Dan kalau lebih lama lagi juga lebih baik. Tadi saya sudah jelaskan mereka yang cuci darah 3 kali 5 jam dibandingkan dengan 3 kali 8 jam ternyata yang 3 kali 8 jam hampir 90% lebih dia bisa lepas dari obat darah tinggi ya. Jadi memang ya bahwa dalam melakukan pengobatan darah tinggi, beberapa sektor itu harus serempak harus dilakukan. Tidak hanya mengandalkan obat semata, karena penyebab darah tinggi pada pasien cuci darah itu adalah multifaktor seperti saya sebutkan. Bukan hanya nanti senjatanya dari obat, tapi dari sisi lain pendekatan juga harus jalan. Ya, jadi begitu dalam hal ini ya terkait dengan masalah tekanan darah yang masih tinggi. Kemudian
tekanan darah yang diukur itu apakah yang di rumah atau di rumah sakit. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pengukuran tekanan darah yang di rumah sakit itu ya tidak lebih relevan dibandingkan dengan tekanan di rumah. Saya sudah jelaskan, mungkin di rumah sakit tekanan darahnya 160. Tapi kalau diukur di rumah dengan pengukuran home blood pressure ternyata di bawah 145, di bawah 140 misalkan. Ya, maka dipakai patokan yang di rumah, karena yang di rumah itulah yang menggambarkan kondisi tekanan darah harian dalam hal ini, ya. Demikian Mas Samsul. Baik, terima kasih Dr. Atma. Selanjutnya ini dari Pak Cornelius, ya. Ini pertanyaannya, saya konsumsi amlodipin 10 mg tiap pagi, gitu aja. Ya, pertanyaan gimana nih Pak Cornelius? Mungkin Pak Cornelius bisa memperjelas. Pak Cornelius silakan menyampaikan. Monggo silakan Pak Cornelius. Ini Samsul di chat berikutnya itu konsumsi amlodipin, tapi sekarang kaki saya bengkak sekali ya. Kalau mau ganti obat apa ya? Betul, ya. Ya, jadi memang masih bengkak ya. Amlodipin itu salah satu efek sampingnya bengkak, tapi bukan berarti semua bengkak ya. Sekitar 10-20% begitu memang ada efek samping. Kebetulan Pak Cornelius masuk dalam kelompok orang yang sekian persen itu ya. Dengan minum amlodipin kakinya bengkak. Karena mekanismenya obat ini memang dia ya membuka arteri, tapi dia tidak membuka venul atau venus ya, yang mengakibatkan terjadinya edema atau bengkak di kaki terutama ya. Nah, bengkak di kaki itu tidaklah berbahaya sebenarnya. Ya, hanya masalah kosmetik saja atau rasa tidak nyaman saja, tapi bahayanya tidaklah sebenarnya. Jadi kalau tekanan darahnya bisa terkendali menggunakan amlodipin, ya kemudian kakinya bengkak, ya kalau saran saya ya kalau tidak terlalu mengganggu banget ya biarkan saja, ya biarkan saja penggunaan amlodipin itu, toh tidak berbahaya, hanya masalah kosmetik efek saja. Tapi kalau misalkan tidak nyaman dengan bengkak itu atau bengkaknya cenderung bertambah ya, maka bisa diganti amlodipin itu ya. Amlodipin bisa diganti, bisa menggunakan obat lain, mungkin Herbesser atau diltiazem yang efek bengkaknya tidak seberapa ya, atau diganti dengan obat lain golongan lisinopril, captopril ya, golongan ramipril atau golongan valsartan ya, golongan kandesartan dan lain-lain. Jadi bisa digunakan yang lain ya. Namun belum tentu juga karena efek amlodipin ya. Kalau efek amlodipin adalah kalau amlodipin di stop biasanya dalam satu minggu maka bengkaknya hilang. Tapi kalau amlodipin di stop bengkaknya masih ada, artinya bukan karena masalah efek amlodipin. Ini karena berat badan kering belum tercapai. Berat badan kering belum tercapai, akhirnya terjadi pembengkakan. Ya, berat badan kering belum tercapai itu artinya kelebihan cairan. Airnya numpuk. Ya, maka terjadi bengkak di kaki dalam hal ini. Oleh karena itu, maka berat badan kering harus tercapai dalam hal ini, yaitu dikeluarkan lewat ultrafiltrasi bertahap pada waktu menjalani cuci darah, dikeluarkan cairan sehingga nanti pelan-pelan akan tercapai berat badan kering ya. Jadi seperti itu. Jadi boleh jadi karena amlodipin, boleh jadi pula sesungguhnya karena memang berat badan kering belum tercapai. Baik, terima kasih. Selanjutnya dokter, ini dari Pak Hari dari Jombang. Akhir-akhir ini tensi saya sebelum HD itu 150, tapi setelah HD kok naik menjadi 200 lebih ya. Padahal saya rutin minum amlodipin ya, yang 10 mg itu setiap hari. Ya, mungkin itu dok. Ya, jadi ini yang saya sebutkan pada waktu penjelasan tadi ya, bahwa tekanan darah yang diukur sebelum cuci itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah yang diukur ketika setelah menjalani cuci darah. Ya, terutama pada mereka yang dilakukan ultrafiltrasi, yang berat badan kering, misalkan ada kelebihan cairan, ya, kemudian berat badannya 60, kemudian dikeluarkan 3 liter, karena berpikir berat badan kering 62, ketika selesai cuci 62, berat badannya tercapai 62, tapi tekanan darahnya malah tinggi, ya mestinya kan tekanan darahnya turun karena kelebihan cairannya sudah mulai berkurang.
lewat ultrafiltrasi, tapi malah tinggi meningkat. Ini yang saya sebut sebagai respon dari sistem saraf simpatik. Respon saraf simpatiknya berlebihan, ya. Jadi hipersimpatetik activity adrenergiknya yang tinggi, ya, yang merespon akibat pengeluaran cairan tersebut dengan cara meningkatkan pasukan seleksi pembuluh darah dan meningkatkan denyut atau detak jantung, cardiac output, sehingga tekanannya menjadi tinggi, ya. Nah, jadi dalam hal ini maka yang amlodipin tetap dilanjutkan, ya, tetap dilanjutkan, tapi ditambahkan obat golongan beta blocker. Ya, beta blocker ini kan atau obat yang bekerja di sentra untuk menurunkan sistem saraf simpatis. Karena penyebabnya adalah sistem saraf simpatisnya yang meningkat, maka ditambahkan beta blocker, misalkan contohnya bisoprolol yang bekerja di perifer, ya, atau yang bekerja di sentra, ya, misalkan klonidin. Jadi penambahan obat itu bisa membantu mengurangi aktivitas saraf simpatiknya, sehingga pada waktu selesai cuci tekanan darahnya tidak terlalu meningkat. Dan yang kedua, tidak usah terlalu khawatir dengan peningkatan tekanan darah setelah cuci ini, karena sifatnya temporer. Ya, sifatnya temporary atau sementara, ya, beberapa jam setelah itu tekanan darahnya dia akan turun. Tekanan darahnya akan turun, ya. Itulah kenapa saya sebutkan tekanan darah yang di rumah itulah yang lebih menggambarkan keseharian daripada tekanan darah yang diukur pada waktu sebelum atau setelah cuci darah, ya. Demikian, mudah-mudahan Pak Hari bermanfaat, ya. Ya, terima kasih dokter. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apakah konsumsi CaCO3, kalsium bikarbonat, kalsium karbonat itu direkomendasikan untuk pasien gagal ginjal kronik, dokter? Ya, ini sering kita memberikan kalsium karbonat, ya. Nanti mungkin kita akan bicara topiknya tentang masalah Ya. gangguan tulang, ya, pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, ya. Nanti kita akan bicara juga masalah kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat itu tidak ada kaitannya dengan masalah manajemen tekanan darah tinggi, ya. Kalsium karbonat itu diberikan dalam konteks ketika pasien kekurangan kalsium, ya. Dan yang kedua dalam konteks ketika dibutuhkan obat untuk menurunkan kadar fosfat. Kita paham bahwa pada pasien gagal ginjal itu kalsium darah berkurang, menurun, sedangkan kadar fosfor atau fosfat meningkat. Karena fosfor atau fosfat ini kan dibuang melalui kencing. Ketika gagal ginjal, produksi kencing berkurang, maka fosfor atau fosfat ini menumpuk di dalam pembuluh darah sehingga sehingga kadarnya meningkat kalau dicek di laboratorium. Ya, bahaya juga kalau fosfor ini meningkat atau kalsium rendah. Nah, oleh karena itu, ini bahayanya ke tulang. Oleh karena itu diberikan kalsium karbonat. Karena kalsium karbonat ini dia akan menaikkan kadar kalsium, ya, dan juga mengikat atau menurunkan kadar fosfor. Itulah kenapa pada pasien gagal ginjal sesuai kebutuhan diberikan kalsium karbonat. Namun tentu saja tidak semua membutuhkan kalsium karbonat. Ketika kadar fosfornya normal, ngapain kita memberikan kalsium karbonat? Ketika kalsiumnya normal, kenapa kita memberikan kalsium karbonat? Jadi itu sesuai kebutuhan. Bahkan kalau fosfornya tinggi, kalsiumnya normal, kita tidak bisa memberikan kalsium karbonat untuk menurunkan fosfor karena kadar kalsium sudah normal. Ya, jadi bukan untuk kepentingan menurunkan cuci darah kalsium karbonat, kaitannya dengan masalah kadar kalsium dan kadar fosfor di dalam darah pasien. Ya, demikian Pak. Oke, terima kasih dokter. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf nanti mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema pada malam hari ini mungkin tidak kami bacakan. Jadi kita sampaikan aja yang sesuai dengan tema. Insya Allah bulan depan, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya, Dokter Atma juga khususnya dan keluarganya berikan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali, ya. Selanjutnya pertanyaannya dari Eka, ya, Pak atau Bu atau Mbak, ya, apakah mengkonsumsi obat Lapiva, ya, yang 5/80 itu baik untuk pasien HD, dokter? Ya. Ini mungkin ada pertanyaan yang lebih relevan Yes. lagi, Okay. Nanti Mas saya kita akan diskusi juga terkait masalah
kelainan ya, tulang, kelainan kelainan. saraf Oke. sepi dan lain-lain gitu. Ya, baik dokter. Jadi saya skip dulu ya. Ini yang terkait dari Mas Ervin ya. Bagaimana cara mengetahui berat badan kering tercapai dokter ya? Tadi sempat disinggung. Mungkin bisa disampaikan dok karena mempengaruhi di tekanan darah. Ya, Silakan dokter. ini pertanyaan bagus ya. Jadi begini, pengukuran berat badan kering itu bisa diukur secara klinis ya. Artinya tidak menggunakan alat atau bisa menggunakan alat. Alat namanya bioimpedan ya. Jadi ada alat tertentu yang kayak elektroda ECG itu ya. Kemudian bisa menentukan berapa perkiraan berat badan kering seseorang. Tapi kalau kita tidak menggunakan alat itu, biasanya kita melakukan pendekatan klinis. Pendekatan klinis itu artinya kita melakukan asesmen terhadap pasien. Apakah pasien didapatkan apakah kalau pasien tidak didapatkan tanda-tanda overload, kelebihan cairan yang ditandai dengan misalkan kaki bengkak, muka bengkak, perut terisi cairan, paru terisi cairan, kalau itu ada tanda itu menunjukkan bahwa pasien dalam kondisi kelebihan cairan bukan berat badan kering, ya. Apalagi kalau berbaring sudah sesak hanya bisa duduk pakai bantal tinggi atau duduk sepenuhnya ya baru sesaknya berkurang, jelas bahwa pasien ini ada kelebihan cairan, ada penumpuan cairan bukan berat badan kering, ya. Tetapi pasien ya yang tekanan darahnya cenderung rendah, kemudian kalau bangun geliing, ya pusing, ya nadinya cepat, ya akralnya dingin, kemudian diraba terasa dingin, itu juga bukan menunjukkan berat badan kering, justru menunjukkan pasien itu dalam kondisi kekurangan cairan, dehidrasi ya. Jadi yang disebut berat badan kering itu adalah berat badan ideal di mana tidak nampak tanda-tanda kelebihan cairan, tapi tidak pula ada tanda-tanda kekurangan cairan atau dehidrasi. Ya, contohnya orang-orang yang normal ini kan berat badan kering namanya. Ketika Anda belum mengalami kondisi gagal ginjal, itu sesungguhnya berat badan kering. Ya, kayak Pak Samsul itu berat badan kering, ya, karena ginjalnya normal, ya. Siapapun yang di sini pendamping-pendampingnya yang normal itu adalah berat badan kering. Ya, artinya dia tidak kelebihan cairan, dia tidak juga kekurangan cairan. Nah, itu berat badan kering. Jadi jadi dokter bisa melakukan asesmen apakah seseorang sudah tercapai atau belum berat badan keringnya. Dan biasanya kalau tercapai berat badan kering, ya dalam 1 atau 2 bulan berat badan kering itu tercapai, maka tekanan darahnya akan terkendali. Ya, bisa dengan menggunakan obat 2-3 macam obat tekanan darah sudah normal dan kadang-kadang 1 macam obat tekanan darah sudah normal. Dan beberapa kasus kadang-kadang tanpa obat pun tekanan darahnya normal, itu kalau berat badan kering sudah tercapai. Ya, cara lain seperti saya sebutkan dengan menggunakan alat bioimpedan tadi, dengan alat tadi maka terrekod catatan kira-kira berat badan kering berapa. Jadi seperti itu cara mengukur berat badan kering ya. Ya, ada pula dengan keadaan ketika menjalani cuci darah suatu saat terjadi kram. Ya, jadi sebutlah pasien ini berat badan 65 kg. Kemudian dia diambil cairannya sebanyak 4 kg. Turun dari 65 menjadi 61. Pada waktu 61 darah drop, pusing, mual. Ya, kemungkinan dia tuh sudah 61 tapi 62, ketika mencapai 61 dia terlalu kering sehingga kram ya. Jadi kemungkinan berat badan kering pas ini 62 ya. Tapi orang yang kram, orang yang drop pada waktu HD itu bukan berarti selalu diartikan sebagai berat badan kering terlampaui atau tercapai ya. Karena itu kadang-kadang hanya masalah cairan yang di intravaskuler itu tidak terisi ya akibat pengambilan ultrafiltrasi terlalu cepat sehingga mengakibatkan kram padahal pasiennya belum mencapai berat badan kering. Ya, jadi seperti itu. Ya, mungkin bisa Ya, mudah-mudahan bisa paham ya. ya dok, terima kasih. Jadi Ya. ada beberapa pertanyaan di bawah tadi yang bersama dengan itu ya. Selanjutnya ini dok, ketika mengkonsumsi obat, ini ada yang bertanya ya. Jadi antara dari Pak Alan Maulana, bagus mana antara amlodipin atau captopril, begitu dokter. Ya mungkin ini penjelasannya tadi. Silakan dokter. Ya,
Jadi tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa untuk mencapai target tekanan darah di bawah 140/90 atau tekanan darah hanya diukur di rumah antara sistol 125 sampai 145, ya ternyata hampir semua penelitian itu ya dibutuhkan minimal 2 macam obat untuk mencapai target tekanan darah. Oleh karena itu, maka hampir semua itu menggunakan banyak obat. Ya, jadi tidak hanya diberikan kaptopril, tapi juga ditambahkan amlodipin, kadang ditambahkan bisoprolol, kadang ditambahkan klonidin, ya, kadang-kadang ditambahkan golongan hitros atau hitrin atau kardura, ya, dan doxazosin, ya, dan lain-lain. Ya, jadi bukan mana yang lebih baik ya, obat antara kaptopril sama apa tadi, sama amlodipin itu sebenarnya obatnya memang bekerja pada kelas yang berbeda, pada target yang berbeda. Ya, jadi bukan mana yang lebih baik ya, jadi saling sinergis, saling melengkapi. Dan sangat sulit kalau mengendalikan tekanan darah hanya dengan kaptopril saja. Oleh karena itu dibutuhkan kombinasi dengan amlodipin salah satunya. Ya, demikian pula sulit hanya dengan amlodipin saja. Oleh karena itu kadang-kadang butuh kombinasi dengan kaptopril atau lisinopril, ya, atau kadang-kadang dengan ramipril, ya, untuk mencapai target tekanan darah. Ya, jadi sama-sama obat itu baiknya dan obat itu sama-sama bisa dikombinasikan ya dalam hal ini ya. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan kayak orang masak itu ya. Jadi kalau masak itu ya ada gulanya, ada garamnya, dan ada mungkin bumbu yang lainnya sehingga hasilnya bagus. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk pertanyaan mengenai mana yang lebih baik antara amlodipin atau kaptopril. Nah, selanjutnya untuk ini pertanyaan dari Pak Bas, kalau terjadi hipotensi itu penanganannya seperti apa, Dok? Obat yang harus diminum apa? Oke, silakan. Ya. Ya. Biasanya pasien yang sudah tercapai berat badan kering, kemudian dia target tekanan darah sudah tercapai hanya dengan 1 atau 2 macam obat, ya. Kemudian dia menjalani, sebutlah berat badannya 60 kg itu sebagai berat badan ideal. Dengan 60 kg itu dia tidak tampak tanda-tanda penumpuan cairan. Dengan 60 kg itu dia tidak terlihat tanda-tanda kekurangan cairan, ya, tidak gelieng, tekanan darahnya tidak drop, ya, maka mungkin 60 kg itu barangkali berat badan ideal atau berat badan kering untuk pasien-pasien tersebut. Ya, tapi suatu saat mungkin dia datang ke ruang cuci darah berat badannya jadi 63. Targetnya waktu cuci darah adalah mestinya 60 kan, karena berat badan idealnya, berat badan keringnya 60 ya. Dia datang dengan berat badan 63. Tetapi mungkin di program pada waktu cuci darah diambil 4 liter. Sehingga selesai cuci darah berat badannya bukan ke 60 tapi 59. Artinya apa? Dia diambil terlalu banyak. Cairan yang diambil terlalu banyak sehingga pasien ini melampaui berat badan kering. Sehingga berat badan keringnya yang 60 terlampaui menjadi berat badan 59. Eksesif namanya, excessive dry weight, berat badan kering yang terlalu berlebihan atau terlampaui. Drop dia, shock dia. Ya. Nah, itu artinya dalam kondisi ketika menjadi kekurangan cairan justru, bukan kelebihan cairan. Mestinya targetnya kan berat badan ideal. Tapi karena pengambilan terlalu banyak melampaui berat badan dia, melampaui berat badan kering, akhirnya pasiennya menjadi shock atau hipotensi. Nah, dalam kasus begini ya maka haruslah dia direhidrasi, diberikan cairan. Itulah kenapa maka perawat akan memberikan cairan. Ya, memberikan cairan normal salin diberikan 500 cc atau 1 liter tergantung kira-kira dibutuhkan berapa cairan itu yang dibutuhkan untuk pasien mencapai berat badan yang ideal. Dari kondisi yang berat badan tadi sudah dalam kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan atau kelebihan berat badan kering atau terlampaui berat badan kering. Nah, dalam kondisi begini ya harus dinaikkan tekanan darahnya dengan diberikan cairan tersebut, ya. Kemudian obat darah tinggi sementara di stop dulu,
atau di stop dulu. Nanti diobservasi di rumah, diukur. Kalau di rumah tekanan darahnya melampaui di atas 145 ya, pengukuran di rumah, maka diberikan lagi obat darah tinggi tersebut. Ya, selama tekanan darahnya masih di bawah 145 ya, sistolnya artinya tidak perlu menggunakan obat darah tinggi ya. Jadi seperti itu. Terima kasih dokter. Ini juga termasuk ada pertanyaan dari Bu Magwiroh ini ya dok. Kurang dari 1 jam kok selalu pusing begitu ya. Sejedanya 1 jam kok selalu pusing. Ini kira-kira kenapa? Silakan dok. Ya, sebelum selesai 1 jam pusing ya. Nah ini yang saya sebutkan tadi kaitannya ada kemungkinan ya pengambilan Hipotensi. cairannya berlebihan. Ya, jadi misalkan ibu ini berat badan idealnya tadi saya sebutkan 60 ya. Kemudian 1 jam sebelum selesai cuci darah pengambilannya melebihi berat badan ideal 60 sehingga akhirnya menjadi pusing. Dan yang kedua boleh jadi karena pengisian cairan yang ke intravaskulernya itu tidak efektif karena albumin yang rendah juga bisa sehingga terasa pusing. Nah, dalam konteks seperti ini maka hendaknya cuci darahnya diperlama. Jadi jangan 4 jam. Kalau 1 jam sebelumnya itu menjadi pusing, jadi jangan dipersingkat ya. Lantas berikutnya 4 jam terakhir pusing, lantas dibuat 3 jam makin pusing lagi, justru diperlama ya. Jadi perlama itu sehingga menjadi lebih pelan. Penurunan racun lebih pelan, pengambilan pengurangan cairan juga lebih pelan. Jadi dibuat lebih lama, jadi 4 jam menjadi 5 jam, kalau 5 jam menjadi 6 jam. Dengan demikian keluhan pusing itu bisa berkurang. Jadi dengan memperlama itu membuat artinya proses cuci darahnya menjadi lebih pelan. Ya, penurunan kadar toksin, pengeluaran cairan menjadi berlangsung lebih lambat dan lebih pelan. Dengan demikian keluhan-keluhan itu bisa diatasi, ya. Dan hendaknya diukur tekanan darah itu pada jam ketika dirasakan pusing, jangan-jangan tekanan darahnya drop. Ya, karena penurunan tekanan darah 20 mm Hg, ya sebutlah sistol tekanan darah awal 160, kemudian 3 jam terakhir 1 jam sebelum selesai cuci darah dari 160 turun menjadi 130. Itu sesungguhnya itu dalam kondisi hipotensi itu. Dalam kondisi penurunan tekanan darah yang Ya, Pak, disebut dari sebagai shock. Ya, jadi penurunan tekanan darah sistol itu selama HD tidak boleh lebih dari 20 ya. Yaitu namanya intradialitik hipotensi atau drop tekanan ketika duranta itu selama hemodialisis ya. Karena sistol turun lebih dari 20 itu akan menyebabkan keluhan seperti yang disebutkan tadi menjadi pusing ya, itu salah satunya bisa seperti itu. Maka ukurlah tekanan darah pada waktu itu, jangan-jangan ini dalam kondisi hipotensi walaupun tekanan darahnya masih di atas 90 tapi penurunan tekanan darah melebihi 20 ya, sistolnya itu sudah disebut sebagai hipotensi ya, atau drop tensi. Dokter, apakah HD lebih dari 2 kali itu ditanggung BPJS ya dok ya? Ini ada yang tanya. Ya, jadi Lihat. ditanggung BPJS ya selama ada indikasi. Jadi kita di BPJS itu boleh HD itu 3 kali seminggu, tidak ada larangan ya. Jadi memang ini agak problem di negara kita ini. Seluruh dunia dimanapun ya, dimanapun selalu standarnya sama. Cuci darah itu adalah at least itu minimal 3 kali seminggu ya, at least 3 kali seminggu dan lamanya at least 12 jam. 3 kali 4 jam atau 3 kali 5 jam. Demikian seperti itu di mana-mana sama, di Amerika, di Singapura, di Indonesia sama ya. Tetapi di negara kita memang aneh ya. Ada keanehan di mana kekhawatiran bahwa orang semua menjalani 3 kali cuci darah semua, maka bangkrut ini kolap asuransi. Sehingga asuransi membuat aturan, BPJS membuat aturan mereka yang 3 kali seminggu harus ada approval. Harus ada surat persetujuan ya, jadi dilampirkan suratnya alasan kenapa 3 kali seminggu. Di antaranya adalah hemodinamik tidak terkontrol, hamil, kemudian ada beberapa itu ya saya baca itu aturan-aturannya ya, kenapa
berat badan di atas 75 dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya surat itu sama sekali tidak diperlukan, tidak ada relevansinya ya, karena target cuci darah untuk bisa kualitas hidup baik, untuk bisa survival lebih bagus ya 3 kali seminggu tadi. Bukan lantas harus ada indikasi. Seperti yang sekarang ini kalau mau 3 kali seminggu harus ada surat. Surat itu ditandatangani oleh dokter oleh dokter penanggung jawab, dokter yang merawat, dan dilampirkan pada waktu klaim ke BPJS alasan kenapa 3 kali seminggu. Nah itu restriksi dari BPJS sesungguhnya. Ya, restriksi dari asuransi. Bukan restriksi medis. Kalau rekomendasi medis tidak ada restriksi. Ya, harus 3 kali seminggu at least minimal. Dibayarkan dibayar untuk BPJS selama ada approval tadi ya, selama ada indikasi tersebut, di mana indikasi tersebut dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawabnya ya. Jadi dari surat itu dilampirkan tuh ya. Tapi 3 kali seminggu ini sudah berjalan kok ya, dan itu dibayar di Rumah Sakit Saiful Anwar kan dibayar Samsul ya. Ya, dibayar dok. Lavalet di Rekasit dibayar ya, Dibayar. selama melampirkan surat yang menjadi indikasi kenapa dilakukan 3 kali seminggu. Nah, surat ini sebenarnya adalah regulasi yang mengatur restriksi pembatasan kapan, siapa, dan siapa yang boleh 3 kali seminggu pada keadaan apa ya. Yang sesungguhnya seperti saya jelaskan, secara medis tidak ada restriksi itu. Semua orang ya mestinya at least minimal 3 kali seminggu ya, dan minimal 12 jam, 3 kali 4 atau 3 kali 5 jam itu minimal itu ya. Karena bukankah ginjal kalian itu tidak pernah berhenti di hari Minggu atau Sabtu kan? Jalan terus setiap hari, setiap menit, setiap detik tidak berhenti. Andai kata mesin cuci darah bisa mirip berfungsi seperti ginjal sesungguhnya, ditempel di tubuh, bekerja 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam, tentu lebih baik ya. Tetapi itu tidak mungkin ya. Ya, oke, saya kira begitu. Baik. Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan dari Pak Supriyono. Jadi dia punya ayah. Ayahnya ini sudah gagal ginjal stadium akhir ya, stadium 5. Sudah mulai hadir rutin 1 bulan ini. Kemudian bengkak tangannya belum berkurang, padahal sudah dikasih furosemid. Tapi masih bengkak dan sudah hadir rutin. Apakah penyebab bengkak tangan dan kakinya ini ya, penyebabnya apa kira-kira dok? Apakah ada masalah karena afesan ataukah kenapa? Beliau juga terkena stroke dok, riwayatnya, dan minum obat stroke sampai dengan sekarang. Terima kasih dokter. Ya, ini infonya bengkaknya di satu sisi atau dua-duanya ya? Kalau bengkaknya di kedua kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, bengkak keduanya ya, kemungkinan ini masalah penumpuan cairan. Bisa karena kadar albumin rendah sehingga cairan menumpuk di jaringan interstisial, di kulit, di otot dan lemak dan lain-lain ya. Bisa pula oleh karena memang belum mencapai berat badan kering atau kelebihan cairan. Ya, boleh jadi seperti itu sehingga bengkak kedua-duanya. Itu cirinya seperti itu. Jadi ciri hipoalbumin, kurang albumin itu bengkak di semua, bukan hanya satu sisi. Ciri kelebihan cairan atau penumpuan cairan belum mencapai berat badan kering itu bengkak di dua-duanya, bukan di satu sisi ya. Tapi kalau bengkaknya hanya di satu sisi, boleh jadi karena berkaitan dengan stroke-nya. Karena bagian yang lumpuh itu ada gangguan pergerakan motorik ya, yang mengakibatkan sistem limfanya tidak optimal sehingga pengembalian cairan ya yang berada di jaringan itu terhambat atau terganggu mengakibatkan bengkak. Jadi dalam kasus orang stroke memang begitu ya, biasanya akan bengkak pada satu sisi di bagian yang lumpuh. Nah, dalam kondisi seperti ini maka ya itu kalau misalkan penyebabnya yang bengkak itu hanya di bagian yang lumpuh, sebutlah di kanan, tangan kanan dan kaki kanan ya, maka bagian yang lumpuh tersebut ditinggikan. Sering-sering ditinggikan, lebih tinggi dari dada ya, supaya pengembalian cairannya bisa lebih optimal ya. Tapi kalau dua-duanya bengkak seperti saya jelaskan tadi tidak berkaitan dengan stroke-nya ya. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ini dok,
Ini ada pasien yang sudah HD seminggu 2 kali, waktunya 5 jam, jadi 2 kali 5 jam. Tapi waktu HD jalan 2 sampai 3 jam, itu muncul keluhan. Keluhannya gatal, pusing, dan dingin. Tensi kadang naik sampai dengan 190 sampai 200. Padahal ketika pre-HD-nya atau sebelum HD itu tensinya hanya 150 sampai 160. Ini kira-kira bagaimana, dokter? Ya, tadi saya jelaskan di kasus pertama tadi ya. Biasanya yang begini ini pasiennya masih muda ya. Pasiennya masih muda, di mana sistem saraf simpatisnya masih berfungsi dengan baik, ya, yang mengakibatkan ketika proses HD berjalan, ketika sebagian toksin itu mulai dikeluarkan, ketika sebagian cairan mulai dikeluarkan, ultrafiltrasi berjalan, respon saraf simpatisnya ini yang berlebihan, overdrive, ya. Dan ini membuat tekanan darah meningkat. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, maka dalam kasus begini perlu ditambahkan obat hipertensi yang bekerja untuk mengurangi aktivitas saraf simpatis, yaitu seperti golongan beta blocker tadi, jadi golongan bisoprolol, carvedilol, ya, diberikan obat-obat golongan propanolol, ya, atau diberi atenolol dan lain-lain itu atau golongan klonidin atau reserpin, itu obat-obat yang bekerja untuk menurunkan aktivitas saraf simpatisnya. Dan yang kedua, dalam kasus seperti ini maka HD-nya justru diperpanjang supaya lebih panjang, ya. Mungkin bukan 5 jam, bisa 6 jam dan lebih sering, ya. Dengan demikian kalau menjadi lebih sering dan lebih panjang, maka proses pengeluaran cairan dan proses pengeluaran toksin itu akan berjalan lebih smooth atau lebih lambat dibandingkan dengan dilakukan dalam 2 kali 5 jam, ya. Sebulan dibuat sekarang 3 kali 6 jam, ya. Maka dan kemudian diberi obat golongan saya sebutkan yang mengurangi saraf simpatis tadi, ya, maka insya Allah efek kenaikan tekanan darah pada waktu HD atau pasca atau setelah HD ini tidak terlampau bermasalah jadinya, ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih, kita dokter. itu kan ada kesulitan, memang masalahnya ya di negara kita itu, di mana pertama kadang keterbatasan mesin cuci darah, dan yang kedua load-nya tinggi, ya, shift-nya padat. Iya, kemudian ada pembatasan di mana HD tadi yang 3 kali seminggu hanya untuk kasus tertentu, ya. Ini yang mengakibatkan kita tuh tidak bisa artinya melakukan manajemen yang baik terhadap pasien, ya, terhadap pasien karena pembatasan hal tersebut. Jadi ketika load pasien begitu banyak, shift-nya begitu sampai 3 atau 4 shift, mesin HD sedikit, ya, akan kesulitan untuk mengatur pasien supaya menjadi 3 kali 6 jam atau 3 kali 8 jam apalagi, atau 4 kali 5 jam, itu akan menjadi sulit. Jadi, ya. Ya. Iya, baik. Oke. Terima kasih, dokter. Ini yang dari Kalimantan, dari Dokter Wahyu, dokter. Apakah pasien CKD itu harus diberikan asam folat? Ya, asam folat. Jadi tidak selalu, ya. Memang ada yang namanya defisiensi asam folat. Kan pasien hemodialisis, pasien cuci darah itu anemianya kan macam-macam, ya. Ada anemia karena kekurangan zat besi, ada anemia oleh karena kekurangan eritropoietin, ada anemia pula karena masalah asam folat, kekurangan asam folat, namanya megaloblastik anemia, yang ditandai biasanya HB-nya rendah, kadar MCV-nya tinggi, ya. Maka gambaran ini ya anemia karena defisiensi asam folat. Nah, atau juga anemia bisa karena hemolitik juga bisa, ya, sehingga perlu pemberian asam folat. Dalam kasus di mana anemia oleh karena kekurangan nutrisi asam folat ini, maka kita berikan asam folat.
Tapi kalau pasien memang tidak ada indikasinya, untuk apa diberikan asam folat? Tidak diperlukan ya. Apalagi kebutuhan asam folat itu kecil, dan selama orang bisa makan makan nutrisi ya, lauk pauk ada ya, maka sayur mayur dan lain-lain, maka sebenarnya kebutuhan asam folat sudah terpenuhi. Jadi bukan rutin semua diberi asam folat, jadi tidak demikian halnya. Sesuai indikasi, sesuai kebutuhan. Oke. Baik, terima kasih dokter. Ini pertanyaan dari Mbak Yesi. Bagaimana jika pos HD berat badannya itu tidak berkurang sama sekali? Mungkin apakah HD-nya tidak adekuat begitu, Dok? Silakan, dokter. Ya, kalau berat badan sebelum sama setelah HD tidak berubah, ya boleh jadi mungkin memang tidak ada yang dilakukan ultrafiltrasi. Ya, tidak ada cairan yang dikeluarkan. Ultrafiltrasinya ya nol ya, karena mungkin berat badan pasien sudah tercapai berat badan kering ideal. Sebutlah pasien ini berat badan idealnya adalah 50 ya. Kemudian cuci darah berikutnya dia datang ke rumah sakit ditimbang berat badannya masih sama 50 karena kencingnya bagus misalkan masih keluar 750 atau 1 liter sehari dan pasiennya juga tidak berlebihan dalam hal minum sehingga berat badannya tetap. Ya artinya pasien ini ngapain kita turunkan berat badan? Ya, jadi bisa dianggap berat badannya sudah ideal, maka sebelum dan setelah cuci pun kita harapkan berat badannya sama, tidak boleh kita turunkan, ya. Nah itu dalam konteks seperti itu. Tapi boleh jadi bukan karena itu kan saya nggak tahu nih ya, boleh jadi mestinya pasien ini berat badannya diturunkan ke berat badan ideal, ke berat badan kering, tapi ternyata berat badannya tetap tidak mencapai sesuai dengan target penurunan berat badan. Ya ini boleh jadi karena masalah error yang ada di mesin tersebut. Ya, jadi mungkin mesin itu ada error pada sistem pumpnya sehingga tidak bisa melakukan ultrafiltrasi. Ya mungkin error pada dialyzernya ya sehingga tidak berfungsi untuk melakukan ultrafiltrasi pada pasien tersebut. Ya. Jadi demikian, jadi bisa terjadi seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya dokter, ini waktunya kurang beberapa ini, Dok. Gimana? Masih lanjut, Dok ya? Ada beberapa pertanyaan Ya, ini. ya monggo. Ya, baik. Ini dokter, kalau tadi disampaikan terkait dengan kenaikan sistol, ini malah sebaliknya, Dok. Jadi ini pasien ini kecenderungan diastoliknya yang tinggi, ya. Jadi rata-rata 130, tapi diastolnya 105. Ini kira-kira bahayanya seperti apa, dokter? Mungkin mohon penjelaskan. Terima kasih, dok. Ya, diastol juga sama berbahaya ya. Ya bisa jadi memang tidak semua bahwa sistolnya saja naik, diastol juga bisa tinggi. Ya, sistol juga tinggi disertai kenaikan diastol. Atau hanya sistolnya saja, ya sistolik hipertensi namanya, atau hanya diastoliknya saja, diastolik hipertensi namanya, bisa jadi seperti itu. Jadi sama bahayanya. Oleh karena itu sebutlah pasien ini 140/100. Kan 140-nya sudah tercapai. Tapi diastol 100 kan tidak tercapai karena targetnya di bawah 90 ya. Maka tetap dianggap sebagai hipertensi ya, diastolik hipertensi. Maka dalam kasus begini sama bahayanya. Oleh karena itu ya, maka diastoliknya harus diturunkan. Diastoliknya tetap harus diturunkan ya, dikelola sebagai hipertensi yang bersih seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, ada obat yang banyak bekerja targetnya ke diastol seperti golongan sartan, golongan pril itu kan banyak di diastolnya kerjanya ya. Tapi obat golongan amlodipin ya, diltiazem ya itu lebih banyak bekerja di sistolnya ya. Jadi tetap kita harus turunkan diastolnya kalau hanya diastol yang tinggi dengan target di bawah 90 diastolnya. Ya. Ya. Baik, dokter. Selanjutnya ini juga ada yang tensinya cenderung rendah, jadi hanya 90/50 ya. Dan tidak mengkonsumsi obat hipertensi. Nah, tetapi setiap kali HD itu kenaikannya 3,5 ya, 3,5 kilogram. Dan saat pertengahan setiap HD senantiasa tensinya itu ngedrop. Ya. Apakah ada obat minum untuk menaikkan tekanan darah, dokter?
Kira-kira seperti tadi. Ya. Saya kira seperti tadi sudah dijawab, Dok, ya, di awal. Ya, ini Mungkin memang pertanyaannya tidak mudah untuk dijawab ya, karena memang banyak orang yang sebenarnya kelebihan cairan overload ya, tapi tekanan darahnya rendah. Ya, hati-hati justru ya, dalam konteks begini kita sebaiknya melakukan evaluasi kepada jantungnya. Ya, ada baiknya dilakukan pemeriksaan jantung, karena pada pasien dengan problem di mana gagal jantung ya, kemudian kardiak output-nya berkurang. Kardiak output itu curahan darah yang keluar dari jantung berkurang ya. Ini juga akan mengakibatkan tekanan darahnya rendah. Walaupun sesungguhnya pasien itu adalah dalam kondisi kelebihan cairan. Nah, ini kalau saya lihat kenaikan 3,5 kg itu artinya jelas pasien ini ada kelebihan cairan. Ya, tapi tekanan darahnya rendah ya. Jadi ada baiknya dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi kardiaknya, fungsi jantungnya ya. Pemeriksaan fungsi jantung biasanya diukur nanti dengan pemeriksaan kayak USG gitu, USG jantung namanya ekokardiografi. Kita akan ketahui apakah mungkin ada problem pada kardiak output atau ejection fraction sehingga tekanan darahnya rendah ya. Jadi obat apa yang diminum? Kalau saya lebih cenderung lebih baik dievaluasi dulu. Apakah ada problem gagal jantung? Kalau pemeriksaan ekokardiografi normal ya, maka artinya tidak ada kaitannya dengan masalah jantung. Nah, dalam kondisi yang begini ya, artinya mungkin hanya excessive dry weight kasus ini, kelebihan berat badan kering sesungguhnya, maka perlu dinaikkan. Bagaimana menaikkan ya dengan menambah konsumsi minum, ya menambah konsumsi minum ya, supaya berat badan, supaya kekurangan cairannya bisa teratasi. Ya. Ya. Ini yang pertanyaan di kolom chat yang terakhir, Dokter. Jadi setiap kali selesai HD, ini ketika pulang sampai di rumah ini senantiasa ada keluhan pusing dan muntah. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dok, termasuk tipsnya untuk mengatasi ini. Silakan, Dokter. Ya, tadi berkaitan dengan masalah excessive dry weight tadi seperti saya jelaskan. Jadi harus pandai-pandai menentukan berat badan kering seseorang itu berapa. Tentu dokter harus pandai dalam hal ini. Dan pasien juga harus memberi info yang jelas mengenai berapa berat badan idealnya ya. Sebab kalau berat badan kering itu terlampaui, misalkan berat badan kering seseorang itu 60, kemudian terlampaui menjadi 59 ya, maka akan timbul keluhan seperti ini ya. Jadi perjalanan atau sampai di rumah dia menjadi tacklog atau drop tensi ya, atau kram atau pusing itu seperti itu ya. Kalau terlampaui, maka dalam kasus seperti ini hendaknya berat badan keringnya dinaikkan saja. Ya, kalau misalkan setelah cuci berat badan keringnya itu saat ini Ibu adalah 60, pada waktu di rumah itu yang sering drop itu berat badannya setelah cuci 60, maka nanti usahakan supaya selesai cuci berikutnya berat badannya jangan 60, dibuat 61 ya. Ya, agar tidak melampaui berat badan kering, karena berat badan 60 itu mungkin sudah eksesif, berat badan keringnya berlebihan. Jadi naikkanlah 1 kilo dari berat badan ketika HD terakhir itu dirasakan di rumah adalah drop ya, seperti kram, mual, muntah, tensi rendah dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk kondisi awal ya maka dalam konteks ini ya maka ya minum ya, jadi tambah minum ya, berusaha 1 atau 2 gelas untuk menaikkan supaya tidak kekurangan cairan, karena pengambilan cairannya banyak diambil pada waktu di mesin cuci darah. Jadi waktu di rumah atasi dulu dengan minum ya, minum air hangat atau teh begitu, 2 gelas 500 cc atau 3 gelas 750 cc ya, supaya kembali volume cairan tubuhnya kembali ke berat badan yang ideal atau berat badan kering yang ideal ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Atma. Mungkin saya kasih kesempatan satu yang di ini langsung bertanya, silakan resen mengacungkan tangan. Silakan, mungkin Bapak Ibu dibuka ininya, silakan moga yang mau bertanya langsung. Silakan yang mau bertanya langsung.
Nggak ada? Ya cukup nggih. Halo, halo, Mungkin saya Pak nggih monggo. Pak sinten dari niki? Humaydi, Situ Pak Bondo, Humaid dari mana? Dari Situ Bondo, Oh, Situ Bondo. Silakan Pak Humaidi, silakan. Situ Bondo, ya. Pasien Elizabeth, Oh ya, Rumah Sakit Elizabeth ya, ya. ya. Saya tiap hari sudah rutin minum amlodipin. Kalau paginya adalah dan malam candesartan. Itu pun setiap HD sudah hampir 1 tahun saya itu pasti di sebelum HD 170, 180, setelah HD bahkan 212, begitu Pak. Selalu tinggi padahal sudah pakai adalat kalau pagi. Sebelum selesai HD 1 jam sebelumnya itu pasti pusing, pasti. HB selalu terjadi turun. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki kasoon. Silakan Dr. Ratma. Tadi 2 macam obat ya, Pak siapa nih? Pak Humaydi, Dari Pak Humaydi ya. Adalat oros sama apa Pak? Adal Candesartan Candesartan. yang Ya. 16. Ya, adalat orosnya yang berapa? Yang 30 apa yang 60? Oh, yang 30, Dok. Ya, jadi tadi saya jelaskan ya, mungkin berat badan kering belum tercapai, boleh jadi ya. Ya, saat ini setiap kali cuci naiknya berapa Pak berat badannya Pak? Berat badannya tiap kali cuci 1,5, 2 kadang Dok. Ya, saya kira tidak terlampau besar kenaikan berat badannya ya. Maka dalam konteks ini pastikan diet garamnya harus berjalan dengan bagus ya. Jadi diet garamnya tidak lebih dari setengah sendok teh garam setiap hari, tidak boleh lebih dari itu. Terus yang kedua, mungkin berat badan keringnya sudah ideal ya kalau melihat kenaikannya tidak terlalu banyak ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan kadang-kadang untuk mencapai target tekanan darah tadi dibutuhkan minimal 2. Minimal 2 itu artinya boleh jadi 3, 4, 5, 6 macam obat ya. Jadi usahakan dengan adalat oros yang 30 bisa dinaikkan ke 60 karena adalat oros 30 itu sama dengan seperti amlodipin 5 mg ya. Nah, kalau adalat yang 60 itu lebih tinggi dosisnya, pakai adalat oros yang 60 mg. Kalau dengan adalat oros 60 mg, kemudian pakai candesartan 16 mg, target tekanan darah belum tercapai, bisa dikombinasi dengan obat lain. Karena kombinasi itu kan bisa seperti saya jelaskan tadi, bisa 4 macam obat atau lebih untuk mencapai target. Nanti bisa dikombinasi dengan obat golongan bisoprolol, atau bisa dikombinasi dengan obat golongan misalkan hitrin, atau dengan golongan doxazusin, atau dikombinasi dengan obat golongan klonidin ya. Jadi bisa ditambahkan kombinasi obat untuk mencapai target. Tapi kombinasi yang ideal seperti Bapak itu pakai obat yang golongan beta blocker karena saya lihat simpatik sistemnya, saraf simpatiknya itu aktif sekali, tinggi ya. Jadi begitu selesai cuci naik tensinya. Mungkin bisa ditambah. Jadi ditambahkan aja golongan bisoprolol. Jadi adalat orosnya naikkan ke 60, ditambahkan bisoprolol 5 mg ya, sama diet rendah garam. Dan kalau bisa HD lebih sering lebih baik ya, lebih lama lebih baik pula dalam menurunkan tekanan darah ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih Dok. Dr. Ratma. Ada lagi Pak Wedi. HD-nya 3 kali Pak, jangan 2 kali. 2 kali saya Pak. 2 kali. Mohon telok nyaman. Silakan Pak. Iya, ini saya mengkonsumsi dokter dari obat dari prostat juga Pak, gitu loh Pak. Oh ya. Dari dari urologi. Jadi setiap hari saya pasti minum itu 4 obat. Daripada hipertensinya itu 2,
dari prostatnya itu 2, apa pengaruh itu apa gimana begitu loh Pak? Ya enggak, obat prostat itu kan biasanya diberikan obat golongan tamsulosin, Harnal itu ya. Atau kadang diberikan obat golongan dustaterid atau Avodart. Ya, obat itu tidak memberi efek ke tekanan darah. Jadi bukan karena obat prostat. Ya, saya kira itu perlu dinaikkan adalat orosnya yang 60 ya, ditambahkan obat Terima golongan kasih dokter, beta terima blocker kasih atau banyak. bisoprolol 5 mg tambahannya ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, Bapak makasih. Ibu semuanya. Saya kira sudah ini dokter ya. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya acara kita dari mulai jam 7 tadi, alhamdulillah sampai hampir 2 jam ya, lebih dari 10 menit. Insya Allah terima acara kasih. ini barokah. Untuk Amin. pertemuan bulan depan insya Allah kita upayakan, nanti juga akan kita informasikan. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa menanyakan kepada perawat di rumah sakitnya, di HD-nya masing-masing. Apakah jadwalnya sudah keluar atau belum? Gitu ya, jadwal konsultasi dengan Dokter Atma. Nah, nanti untuk temanya saat ini memang kita ngomong masalah tekanan darah. Jadi nanti akan datang kita juga akan ngomong yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Dan sebagai penutup sebelum saya akhiri, mungkin Dokter Atma ada yang bisa disampaikan Dok sebagai closing statement-nya atau kata terakhirnya, silakan Dokter Atma. Ya, dari saya ya hanya pesan saja bahwa orang sakit itu ya bagian dari jihadnya ya. Saya kalau sehat nggak berbuat apa-apa ya enggak lebih baik dari orang yang sakit yang selalu sabar, berdoa dan tabah ya. Jadi setiap orang itu ada jalannya. Selama seseorang itu selalu berdoa, bersabar, tabah, berjuang, maka itulah jihadnya yang terbaik ya. Demikian pula orang yang sehat melakukan apa yang terbaik bagi dirinya selama dia masih sehat. Jadi kita selalu dekat kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja pesan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Atma closing statement-nya. Jadi demikian Bapak Ibu semuanya acara kita pada malam hari ini, dan mohon maaf mungkin bisa disampaikan kepada teman-temannya yang lain kalau mau masuk kok nggak bisa begitu ya, karena memang saat ini kapasitasnya 100 ya, tadi sudah angka 100 ya, sehingga ada beberapa tadi yang menginformasikan saya kok nggak bisa masuk Pak Samsul ya, ternyata karena kapasitasnya 100. Jadi nanti mohon dimaklumi bagi Bapak Ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa nambah kapasitasnya sehingga kemanfaatannya bisa lebih dirasakan. Jadi mohon disampaikan permohonan maaf dari kami, dari tim dialisis ya, dan IPD Korwil Korda 2. Terima kasih semuanya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan khususnya kepada Dokter Atma keluarga dan kita semuanya, sehingga insya Allah bulan depan kita bisa ketemu kembali. Demikian kita tutup bersama pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.